But before we present the material, everyone, please prepare one paper and one pencil is okay or one pen is okay. Silakan Bapak Ibu siapkan satu kertas dan satu pensil boleh atau pulpen boleh. Silakan. 5 minutes everyone. Oke, silakan dipersiapkan satu kertas dan satu pensil boleh, pulpen boleh. Oke, kita mau sedikit game yang nanti relate dengan materi yang akan kami sampaikan tentang metacognition. Oke, udah ready semuanya Bapak Ibu? Sudah ya? Oke, baik. Bapak Ibu ikuti instruksi dari saya. Bapak Ibu gambar dari instruksi yang saya akan berikan. Yang pertama adalah gambarlah 4 bangun ruang. Yang pertama adalah segitiga. Yang pertama adalah segitiga, Bapak Ibu silahkan. Yang kedua adalah persegi, yang ketiga adalah persegi panjang, dan yang keempat adalah setengah lingkaran. Oke, thank you Miss Mita, thank you Miss Rahmi. Ya, Bapak Ibu sudah buat semuanya. Nah, dari gambar yang Bapak Ibu buat, kita akan belajar tentang metacognition. Jadi masing-masing gambar pasti berbeda. Jadi tadi setiap orang itu memiliki sudut pandang ya, cara berpikir yang berbeda. Ini kenapa saya ilustrasikan gambar seperti ini, Bapak Ibu. Ini driving your brain, Bapak Ibu ya. Jadi, metacognition is the process by which students plan, monitor, and evaluate their thinking and make change in their own behavior. Bapak Ibu, jadi metakognisi ini adalah kesadaran akan pembelajaran dari diri sendiri, Bapak Ibu. Artinya adalah memahami tujuan pembelajarannya dulu, kemudian proses mencari tahu strategi apa atau strategi terbaik untuk belajar, dan kemudian menilai apakah hasil yang diinginkan tercapai. Di sini juga disebutkan tentang kesadaran diri ya Bapak Ibu, metacognition is becoming self-aware, jelas. Knowing how you learn best, your attitude to school, work, study, and world around is part of becoming metacognitively self-aware. Oke. Kemudian berikutnya adalah understanding how you respond to task, feedback, and performance can be learned as part of developing self-awareness. Oke. Ini yang kita pelajari. Jadi intinya adalah memahami apa yang sedang dipelajari. Tuh, poinnya. Dan ini biasanya digunakan oleh siswa karena mereka, siswa ini terlibat aktif dalam proses pembelajaran yang berkelanjutan, Bapak Ibu. Nah, kenapa masing-masing guru ternyata memiliki metakognisi yang berbeda-beda, Bapak Ibu? Nah, kenapa saya suruh Bapak Ibu membuat gambar, ya, padahal eh, bidangnya sama, tetapi gambar yang dihasilkannya berbeda-beda, Bapak Ibu. Nah, artinya masing-masing guru memiliki metakognisi yang berbeda, Bapak Ibu. Oke, nah di metakognisi ini Bapak Ibu divided into two kinds. Yang pertama adalah metacognitive knowledge, itu refers to what learners know about learning. Jadi siswa itu sudah punya pengetahuan tentang pembelajaran ini Bapak Ibu. Nah ini yang perlu digali. Kemudian the learners knowledge of their own cognitive abilities. Nah ini adalah kemampuan dari kognitifnya siswa. And the second one, metacognitive regulation, ini refers to what learners do about learning. Jadi, uh, do-nya di sini ya, yang apa yang dilakukan dalam pembelajaran itu. Kemudian, how learners monitor and controls their cognitive process. Nah, dua hal ini adalah dimensi yang sangat penting dalam metacognition. Ada 3 fase di metakognisi ini, Bapak Ibu. Yang pertama, ya, ada planning. Yang kedua adalah monitoring, yang ketiga adalah evaluation, yang terakhir adalah reflection. Nah, itu what I do before, during, and after. Before-nya berarti planning, ya, during-nya berarti monitoring, dan after-nya adalah berarti evaluation-nya. Nah, Bapak Ibu, dari game study yang menggambar tadi, coba Bapak Ibu ada nggak yang bisa dan mampu jelaskan tentang planningnya, berarti dari kegiatan tadi ya Bapak Ibu, planningnya bagaimana, monitoringnya bagaimana, evaluasinya bagaimana. Silahkan, boleh dari unit SD, SMP, maupun SMA. Sebelum kita mengajar, kita pastinya sudah punya LO ya Bapak Ibu. Apa itu LO? Learning objection-nya harus jelas, harus
harus jelas dulu di awal. Misalkan kita mau mengajarkan kalian ya Bapak Ibu ya, kayak perkalian. Kita mau mengajarkan perkalian di awal planningnya kita, oke. Berarti kita udah punya strategi yang mau dipakai apa saja, kemudian nanti evaluasinya mau seperti apa, asesmennya seperti apa, kemudian monitoringnya ke siswa seperti apa. Kita udah set dari awal dari LO-nya itu. Ya Bapak Ibu gitu, kita ambil kalau dari pembelajaran. Ya. Kenapa tadi kami eh, membuat games di awal biar relate dengan materi yang akan kita sampaikan. Ya, jadi ada 3 poin penting dalam metacognition. Ada part-nya ada 3, planning, monitoring, evaluation, dan reflection yang terakhir Bapak Ibu. Itu before, during, dan after-nya itu dilakukan pada saat sebelum dan setelah activity ya Bapak Ibu. Benefit of metacognition yang kita pelajari Bapak Ibu. Yang pertama adalah metacognition help student to become independent learners. Ya, betul Bapak Ibu. Jadi metakognisi ini adalah membantu siswa menjadi independent learners. Ya, jadi siswa kita berikan kebebasan ya Bapak Ibu dan kita sudah mungkin di masing-masing unit sudah memberikan treatment yang berbeda-beda ya. Ini relate dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi masing-masing siswa itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda Bapak Ibu. Dan ini relate dengan benefit yang pertama. Oke, yang kedua adalah metacognition has a positive impact on learning. Betul sekali. Jadi memiliki dampak positif dalam pembelajaran. Ya, karena dari awal mereka memplanningnya, ya, kita kita sudah sebenarnya kita sebagai guru sudah merancanakan ya, mulai dari nggak hanya project ya, tapi di dalam pembelajaran pun kita sudah uh, memiliki metakognisi yang berbeda-beda di masing-masing guru seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah metacognition is useful across range of age and subject. Ini betul sekali. Jadi tidak hanya orang dewasa yang menggunakan metakognisi ini, tetapi anak-anak pun menggunakan ini ya. Saya for example, anak-anak kita mungkin belajar memegang sendok dan lain sebagainya pun ya itu butuh step by step Bapak Ibu ya. Artinya tidak hanya orang dewasa tapi anak-anak juga memiliki metacognition yang berbeda. Kemudian benefit yang terakhir adalah metacognition is not expensive to implement, betul sekali. Jadi nggak perlu mahal Bapak Ibu. Ini simple ya. Jadi tentang bagaimana cara kita merencanakan, memonitoring dan kemudian mengevaluasi dari hal tersebut. Miskonsepsi yang ada di metacognition saat ini Bapak Ibu, yang pertama adalah metacognition is simply thinking about thinking Bapak Ibu. Artinya bahwa tidak hanya satu pemikiran Bapak Ibu. Ternyata lebih kompleks Bapak Ibu yang tadi kita kaitkan dengan kegiatan kita di awal ya. Jadi hasilnya nggak hanya rumah kan ya Bapak Ibu. Saya yakin bahwa dari 123 guru yang ada di sini, pasti gambarnya berbeda-beda ya karena memiliki metakognisi yang berbeda-beda. Kemudian miskonsepsi yang kedua adalah any strategy used while performing a cognitive task and metacognitive. Ini bahwa strategi yang digunakan itu kita monitoring Bapak Ibu diferensiasinya di mana saja gitu. Nah, itu di situ Bapak Ibu. Nah, yang ketiga adalah the teacher play no roles in their learners metacognitive practice. Maksudnya bahwa kita set clear LO-nya dulu di awal. Jadi learning objective-nya itu jelas. Kemudian rules-nya jelas Bapak Ibu ya. Jadi nggak kita membiarkan siswa, kita ngasih tugas, membiarkan, tapi kita butuh monitoring terhadap anak-anak ya setelah kita memberikan tugas. Jadi set di awal, clear LO-nya dulu. Kemudian the last one adalah metacognition is only applicable to older learners. Nah, itu tadi sudah saya sebutkan. Ternyata not only for older learners but also for children ya Bapak Ibu. Jadi tidak hanya untuk orang dewasa tapi anak-anak pun bisa menggunakan metacognition ini. Dan ini adalah psikolog Amerika yang menemukan istilah metakognisis dan beliau memulai risetnya di tahun 1970. Namanya adalah John Flavel, Bapak Ibu ya. John Flavel, Bapak Ibu diingat-ingat. Bapak Ibu izinkan saya melanjutkan pemaparan materi yang sudah diberikan dan mohon izin saya akan menyampaikannya dalam bahasa Indonesia tentang metakognisi atau metacognition dalam bahasa Inggris. Metakognisi ini adalah sebuah proses ya, proses dari perencanaan, plan, lalu juga monitoring sampai evaluate.
Di sini posisi kita sebagai guru memastikan bahwa siswa kita, anak didik kita, peserta didik memiliki kesadaran dalam belajar. Dalam belajar ini prosesnya mulai dari planning, kemudian bagaimana cara belajarnya, sampai mengevaluasi dari hasil belajarnya. Maka dari itu, untuk mengaplikasikan metakognisi, harus ada dua poin penting. Yang pertama, yaitu strateginya. Ya, bagaimana seorang guru berpikir kreatif, memiliki strategi-strategi atau ide-ide kreatif dalam memancing siswa untuk berpikir secara mandiri. Yang kedua yaitu classroom environment atau lingkungan kelas. Lingkungan kelas yang mengasihkan dengan teman-teman yang suportif, dengan guru yang suportif juga, ya itu sangat mendukung terjadi prosesnya metakognisi yang baik. Ya, jadi perlu diingat ada dua poin penting. Yang pertama yaitu strateginya, yang kedua yaitu lingkungan kelasnya, lingkungan belajarnya. Ya, tidak bisa hanya satu saja. Misalkan gurunya memiliki kreativitas yang sangat baik, punya ide-ide kreatif supaya siswanya bisa belajar secara mandiri, namun lingkungan kelasnya tidak mendukung. Masih banyak peserta didik yang tidak suportif. Misalkan ada teman yang ketika di kelas dia tidak bisa menjawab pertanyaan dari gurunya lalu disurakin sama teman lainnya. Nah, itu lingkungannya tidak suportif. Jadi harus saling suportif dalam lingkungan belajarnya. Nah, ini adalah beberapa metode. Ya. Nah, di sini ada namanya mnemonics. Ini adalah salah satu metode. Eh, Metode ini seperti membuat akronim ya kalau dalam bahasa Indonesia akronim ya kalau tidak salah. Contohnya di sini untuk menjelaskan jenis-jenis energi. Di sini ada pertama ada energi mechanical, chemical, heat, atomic, light, dan electrical. Kemudian disingkat jadi McHale. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu ada yang punya nggak singkatan-singkatan dalam cara mengajar, mungkin di pelajaran matematika atau pelajaran biologi, pelajaran kimia atau pelajaran apapun, boleh ada yang mau sharing di chat boleh atau raise hand supaya kita bisa saling bertukar ide. Karena jujur aja ketika eh, saya waktu sekolah di SMA itu ada yang namanya tabel periodik ya di pelajaran kimia. Saking sukanya saya dengan kimia, saya selama 3 tahun belajar di SMA itu remedial terus. Ya karena merasa sangat sulit sekali menghafal ya. Eh, Boleh Bapak Ibu ada yang di chat? Oh, bahasa Indonesia nih ada adik Simba. Nah, coba Miss Anita Desi boleh di open microphone-nya. Apa sih adik Simba itu, Miss? Saya taunya Simbanya aja. Adiknya Nah, nggak tahu nih. kalau bahasa Indonesia itu Hmm? adik untuk mencari fakta. Apa, Mencari di fakta. mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Oke, adik Simba apa, di mana, Di mana, saat, kapan? kapan, siapa, Hmm? mengapa, dan bagaimana. Nah, ini menarik nih adik Simba. Karena kan kalau dihafalkan apa, di mana itu kan panjang ya. Mungkin menggunakan mnemonics ini ya dengan singkatan itu lebih mudah. Nah, kita lihat lagi di sini ada Miss Epi, Mejiku Hibiniu. Itu pelangi, Mister. Oh iya, Warna merah, pelangi. jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Itu juga bisa digunakan ya menghafal menggunakan Mengapa singkatan. warna-warna? Menghafal warna-warna. Oke, ada Mister Cahya, Ini pelajaran kimia, Pak. kimia. Unsur Ah, golongan 1A oke, itu unsur ada golongan satu. itu ada hidrogen, Hmm? litium, Hmm? kalium, Kalium. rubidium, cesium dan francium. Jadi disingkat Haji Lina Kawin Robi CS frustasi seperti itu. Waduh, kasihan Robi CS sampai frustasi. Iya, Oke, betul. menarik banget nih ya dengan metode ini. Ini bisa digunakan supaya siswa siswa lebih mudah untuk menghafal. Ada Bu Mega, Jokowi kok Jokowi Bu Mega.
Apa nih tentang materi apa nih Bu Mega? Kecepatan, Mister. Oh, Jarak kecepatan. kecepatan waktu untuk matematika kelas 5 dan kelas 6. Oh, jarak, kecepatan, waktu. Waktu. Oh, JKW. Oke, ini nggak ada unsur politik ya di sini ya. Ya, Ini hanya sebagai buat singkatan aja, mengingatnya. Bapak Ibu. Oke, aman, aman. Oke, banyak sekali Bapak Ibu yang punya singkatan ya mnemonics. Fungsinya tujuannya adalah untuk memudahkan siswa atau peserta didik dalam belajar ya, khususnya dalam hafalan. Ada juga secara visual. Nah, di sini ada yang menggunakan tangan ya, menghitung tanggal. Ada yang tanggal 31, yang agak menjorok ke dalam itu 29. Itu juga banyak digunakan untuk metakognisi supaya siswa tersebut punya self awareness, kesadaran sendiri gimana cara belajarnya ya. Kalau misalkan dihafal menggunakan eh, bahasa yang ada di buku itu pasti sulit. Jadi mereka diberikan ide oleh gurunya untuk menghafal dengan metode lain, dengan cara lain. Nah, di situ mereka jadi punya self awareness. Kalau menghafal melalui bahasa yang di buku susah, oh oke, kita ganti saja menghafal dengan cara yang lebih mudah. Oke, itu contoh dari mnemonics. Nah, selanjutnya ada thinking journal. Nah, thinking journal ini secara sederhana seperti membuat rangkuman atau mind mapping. Ya, jadi contohnya dalam suatu pembelajaran, siswa tersebut mencatat poin-poin apa saja yang penting. Ya, membuat rangkuman, membuat mind mapping. Ada juga yang namanya, selain itu ada yang namanya KWL chart. Yang sudah pernah dengar? Oke, sudah di layar. Ini disebut KWL chart. Nah, jadi eh, peserta didik atau siswa-siswi diminta untuk menuliskan 3 kolom di sini. Yang pertama, what do I know? Apa yang sudah saya tahu? What do I want to know? Apa yang ingin saya tahu? What did I learn? Apa yang saya telah pelajari? Contohnya dalam pelajaran eh, kita ganti deh. Kalau tadi kan kita belajarnya contohnya pelajaran yang dalam kelas seperti bahasa Indonesia, fisika, biologi. Kita pelajaran yang di luar kelas. Contohnya olahraga. What do I know? Contoh materi dalam pelajaran bola basket. What do I know? Yang saya tahu bola basket itu eh, jumlah pemainnya dalam satu pertandingan 5 lawan 5. Di sini bisa ditulis what do I know? Jumlah pemain bola basket 5 pemain. What do I want to know? Yang ingin saya tahu adalah bagaimana sih cara melatih bola basket dengan baik dan benar. Nah, ini dalam prosesnya di sini what do I want to know. Setelah dia belajar dengan dibantu oleh gurunya, dengan difasilitasi oleh gurunya, dia akan mempelajari bagaimana teknik melempar bola basket yang benar. Apakah di belakang kepala ataukah dengan di depan, posisinya ada di depan kepala. Nanti setelah dia belajar, dia bisa menuliskan what did I learn. Dengan menuliskan seperti ini, kita bisa memonitoring apakah learning objektif yang eh, direncanakan tercapai atau tidak. Ya, ini menggunakan KWL chart. Nanti eh, bisa boleh saya share juga supaya tahu bisa digunakan. Ini bisa berlaku untuk semua pelajaran ya Bapak Ibu. Jadi supaya memudahkan memonitoring, melihat apakah siswa tersebut bisa sudah mencapai atau belum learning objektifnya. Jadi dia bisa mengukur sendiri kemampuannya. Ya, selain gurunya itu mengukurnya melalui tes, melalui formatif tes, summative tes, melihat nilainya, oh ini masih 60 nilainya, masih 50 nilainya. Anak-anak juga bisa mengukur kemampuannya sendiri. Kembali lagi, ini tentang self awareness, tentang kesadaran bagaimana belajar. Jadi dia tahu sudah bisa belum ya. Contohnya misalkan pelajaran matematika tentang perkalian.
Dia ingin belajar tentang perkalian. What do I know? Apa yang sudah saya tahu dari perkalian itu? Saya sudah belajar tentang penjumlahan atau saya sudah belajar perkalian 1 sampai perkalian 5. Yang kolom yang tengah, what do I want to know? Saya ingin belajar perkalian 6 sampai perkalian 10. Nanti what did I learn? Saya sudah belajar perkalian 6 dan sampai 10 dengan metode apa misalkan yang ada di matematika. Itu contoh dari thinking journal atau juga KWL chart. Oke, kita kembali lagi di slide. Oke, yang berikutnya adalah reciprocal teaching. Ini seperti bermain role play. Ya. Tadi sampai reciprocal teaching ya, itu seperti main role play. Jadi yang pertama mencontohkan nih gurunya di depan membacakan sebuah cerita. Ini ambil contoh dalam pelajaran bahasa Inggris. Ya, membacakan sebuah cerita. Setelah dibacakan, itu memberikan kepada salah satu siswa, menanyakan contohnya siapa saja karakter yang ada dalam cerita tersebut. Ya, setelah guru membacakan cerita tersebut, menanyakan kepada siswa, sekarang bergantian. Ya, siswa tersebut dibagikan buku cerita yang berbeda. Ya. Nah, setiap siswa diberikan kesempatan untuk membaca buku cerita. Setelah selesai membaca, mereka diberikan kesempatan untuk bertanya satu sama lain, memberikan pertanyaan yang berhubungan dalam cerita tersebut. Nah, dengan kegiatan seperti itu, ini akan memancing siswa untuk mencari apakah itu main idenya, ataukah tokohnya siapa saja yang ada di dalam buku cerita tersebut. Ya, sekarang ke exam wrappers. Exam wrappers ini kalau dilihat bentuknya mirip seperti tes diagnostik ya. Kalau kita kan sudah mengenal yang namanya tes diagnostik. Tes diagnostik itu dilakukannya sebelum memulai materi untuk melihat background atau apa saja yang sudah mereka atau anak-anak pelajari. Nah, exam wrappers ini digunakan atau dilakukannya setelah ujian. Apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk melihat bagaimana atau mengevaluasi hasil ujiannya. Hasil ujiannya itu bukan dalam bentuk angka, tapi dalam bentuk deskripsi. Exam wrappers ini seperti apa? Kalau Bapak Ibu bingung bagaimana sih buat exam wrappers, di online itu sudah banyak sekali ya yang tersedia. Nah, ini contohnya exam wrappers yang diberikan kepada peserta didik atau tes reflection test namanya ya, tes reflection. Pertanyaannya adalah seputar ujiannya. Pertama, do you think that the problems on the exam fairly reflected to the topics covered in class? Atau pertanyaannya dalam bahasa Indonesia, apakah soal ujiannya sudah mencakup semua materinya? Apakah soal ujiannya terlalu sulit? Jadi juga bisa ditanyakan apakah soal ujian bagian manakah pada soal ujian yang menurut kalian sulit atau menurut kalian kurang bisa dicerna dalam mengerjakan. Ini namanya exam wrappers. Fungsinya supaya dalam mengevaluasi pembelajaran, selain itu tesnya juga kita evaluasi lagi nih, apakah sudah mencakup semua materinya. Yang mengevaluasi siapa dari peserta didik karena mereka lah yang mengikuti ujian, mereka lah yang mengerjakan ujian. Oke, yang berikutnya adalah metacognitive talk. Nah, metacognitive talk ini mencakup lingkungan kelasnya. Kalau tadi kan dengan metodenya, kalau ini mencakup lingkungan kelasnya, bagaimana kondisi atau suasana yang ada pada kelas. Nah, dalam kondisi kelas, siswa tersebut bisa saling bertanya atau ditanyakan oleh gurunya, apakah sudah selesai nih tugasnya, apakah tugas seperti ini kita sudah pernah ngerjain belum ya. Nah, lalu juga ketika monitoring, guru juga bisa bertanya, bagaimana sudah sampai mana mengerjakannya. Misalkan dalam matematika pasti kan banyak ya cara-caranya, atau dalam bahasa Inggris ada metode top down atau
lain-lain, itu kita bisa monitoring dengan bertanya kepada siswa. Dan intinya adalah ketika siswa tersebut sedang belajar, ya memang metakognisi ini adalah memberikan peserta didik keleluasaan untuk berpikir atau belajar secara mandiri, self awareness. Tapi bukan berarti guru itu lepas tangan, mempercayakan semuanya, sudah bisa lah, pasti eh, sudah besar, sudah bisa belajar mandiri, terutama di tingkat-tingkat atas, misalkan SMA, itu kan mereka sudah bisa baca buku, sudah bisa baca sendiri, sudah bisa mengerjakan soal sendiri, tapi kita jangan lepas tangan begitu saja, kita tetap harus memonitoring. Gitu ya. Oke,